Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Jumpa lagi bersama Ustazah dalam pelajaran PPKN. Nah, teman-teman, kita sekarang akan belajar di bagian kedua, aku anak yang patuh aturan. Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman, pada pelajaran yang lalu ya, teman-teman sudah mengetahui apa itu aturan ya. Oke ya. Kaidah atau sesuatu yang harus ditaati ya teman-teman. Nah, aturan di rumah, ada aturan di rumah dan ada aturan di sekolah. Aturan di rumah itu berarti aturan yang dibuat oleh orang tua kita untuk supaya ditaati oleh anggota keluarganya atau anggota keluarga yang ada di rumah tersebut. Dan aturan sekolah yaitu aturan yang dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah ataupun guru-guru yang lain dan harus ditaati oleh warga sekolah. Nah, sekarang kita ya akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, jadi pada pelajaran sekarang ini teman-teman harus tahu ya tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik membaca pengertian hak dan kewajiban ya. Nanti Ustazah akan bagikan slide apa itu hak dan kewajiban. Nah, kemudian peserta didik mengidentifikasi hak dan kewajiban ya. Jadi teman-teman diharapkan tahu mana yang hak dan mana yang kewajiban. Nah, kemudian peserta didik juga dapat membedakan hak dan kewajiban. Oke? Nah, itu saja ya tujuannya. Nah, sekarang pengertian kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Ya, menurut tata bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata dasar wajib ya teman-teman, dari kata dasar wajib yang artinya harus sudah semestinya ya. Jadi memang sudah harus semestinya atau harus sudah semestinya. Harus sudah semestinya. Jadi misalkan sholat 5 waktu adalah kewajiban, maka sholat 5 waktu itu harus sudah semestinya dilakukan ya. Jadi kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diwajibkan. Ya, sesuatu yang diwajibkan. Sesuatu yang harus dilaksanakan. Wah, kurang A ya teman-teman. Keharusan. Sesuatu yang harus dilaksanakan atau juga tugas. Dan hak tugas menurut hukum. Jadi sesuatu yang harus dilaksanakan itu adalah kewajiban ya teman-teman. Nah, atau juga tugas. Dan hak tugas menurut hukum. Jadi hak tugas menurut hukum ya teman-teman, itulah kewajiban. Nah, kemudian contohnya apa? Contohnya, jika seseorang atau A adalah seorang yang kaya, maka ia memiliki kewajiban untuk menolong orang yang miskin ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempunyai kelebihan dan tetangga kita kekurangan, maka teman-teman wajib menolong ya. Nah, itu adalah contoh dari kewajiban moral teman-teman ya. Moral ya, sebagai etika teman-teman. Kalau kita misalkan sudah orang kaya, kemudian tetangga kita miskin, baru kita tidak mau menolong. Wah, moral kita bagaimana teman-teman ya? Itu tidak sesuai dengan etika ya. Jadi etika yang baik adalah jika kita mempunyai kelebihan, maka kewajiban kita adalah menolong orang yang kekurangan, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, pengertian hak. Apa itu hak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah wewenang menurut hukum ya, wewenang ya, yang harus kita
kuasai atau kekuasaan menurut hukum ya teman-teman. Oke, jadi hak adalah wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan kebenaran menurut hukum yang sah. Jadi, ya kita adalah hak itu adalah tuntutan sesuatu yang dikehendaki ya sesuai kebenaran. Jadi, menuntut sesuai kebenaran menurut hukum yang sah. Jangan menuntut sesuai yang tidak benar. Misalkan menuntut apa teman-teman? Misalkan menuntut yang tidak baik itu adalah tidak berarti bukan hak ya. Jadi yang hak itu adalah menuntut sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan kebenaran. Jadi harus hal-hal yang benar. Misalkan contohnya apa? Hak mendapatkan kasih sayang. Nah, itu kita boleh menuntut ke orang tua ya. Kita berhak mendapatkan kasih sayang ya. Kemudian hak mendapatkan pengajaran misalkan di sekolah ya. Kemudian hak mengemukakan pendapat. Kalau teman-teman misalkan ada pendapat, tolong ustazah saya ada pendapat. Nah, tapi dengan cara-cara yang baik ya. Kita berbicaranya yang baik dan bergantian, tidak berebut saya ustazah, saya ustazah. Acungkan saja tangan, sebutkan nama, saya ustazah, saya Andi ingin mengemukakan pendapat. Begini baiknya ustazah. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman jadi ingat ya hak itu adalah menuntut sesuatu ya baik individu ataupun kelompok, tetapi yang dikehendakinya itu sesuatu atau harus sesuai dengan kebenaran ya. Jadi yang kita tuntut itu adalah sesuai dengan kebenaran, jangan menuntut yang salah teman-teman ya. Oke, misalkan begini ya haknya. Hak saya adalah menyetel musik keras-keras. Nah, iya memang itu hak teman-teman untuk misalkan menyetel musik ya ataupun memainkan musik keras-keras. Nah, tetapi itu kan tidak sesuai kebenaran ya teman-teman karena akan mengganggu tetangga. Jadi kita berhak ya misalkan mendengarkan lagu itu adalah sesuai dengan kadarnya, jangan terlalu keras ya. Cukup kita yang mendengar teman-teman ya. Jadi mentang-mentang hak, oh inilah hak saya. Saya rumahnya di sini. Kenapa saya tidak bisa menyetel musik ataupun menyetel lagu-lagu yang keras. Nah, itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus yang kita tuntut itu adalah sesuatu yang sah atau benar menurut hukum ya. Oke, teman-teman. Nah, kemudian di sini adalah contoh kewajiban di sekolah. Contoh kewajiban dan hak ya di sini. Contoh kewajiban dan hak di sekolah. Nah, contoh kewajiban di sekolah adalah siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Iya, benar ya teman-teman. Teman-teman harus taat kepada guru ya. Jangan misalkan, ayo buang sampah. Tidak bu, saya tidak mau buang sampah. Nah, itu namanya tidak taat. Kemudian yang nomor 2, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman sudah bisa masuk sekolah, maka teman-teman bertanggung jawab kebersihannya, keamanannya, jangan membuat gaduh dan ketertiban sekolah. Kemudian ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot yang ada di sekolah. Nah, teman-teman juga harus jaga baik-baik ya gedungnya, jangan dicoret-coret, jangan dibongkar-bongkar ya. Misalkan ada tembok, teman-teman pukul-pukul sampai temboknya retak. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian perabotannya juga harus dijaga ya, meja, kursi jangan ditulis-tulis teman-teman ya. Nah, selanjutnya membantu kelancaran pelajaran di sekolah atau di kelas ya. Nah, kalau waktunya belajar, maka teman-teman jangan bermain ya. Ada waktu belajar, bawa mainan kemudian bermain. Nah, itu namanya tidak membantu kelancaran pelajaran.
Kemudian ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, sebagai pelajar yang baik, teman-teman harus menjaga nama baik sekolah ya, maupun guru. Nah, teman-teman harus berbuat baik ya. Jangan misalkan ada teman yang memukul tetangganya, nanti ditanya, "Ih, sekolahnya di mana?" Wah, itu namanya teman-teman tidak menjaga nama baik sekolah. Jadi kita harus bergaul dengan baik ya kepada tetangga ataupun teman-teman yang di rumah. Kemudian menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid ya, teman-teman harus menghormati guru dan menghargai antar sesama murid ya. Kalau ada teman-teman kita ya, kita harus hargai teman-teman ya. Jangan ada, "Ih, kamu bajunya jelek." Tidak boleh begitu teman-teman ya. Oke, nah kemudian melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Nah, ini teman-teman juga ya, yang namanya sekolah teman-teman harus melengkapi dengan keperluan sekolah, misalkan buku ya teman-teman, kemudian pensilnya, kemudian penghapusnya. Jangan di sekolah hanya bawa buku tapi tidak bawa pensil. Nah, dan juga teman-teman ada bawa pensil tapi pensilnya tidak teratur, teman-teman ya, asal taruh ya. Kemudian misalkan buku-bukunya berserakan. Jadi kalau sudah belajar, teman-teman harus masukkan bukunya ke dalam tas ataupun ke pensilnya ke dalam tempat pensil ya. Jadi teman-teman harus teman-teman yang mengatur ya, mengatur semua keperluan sekolah teman-teman. Jadi ingat kalau ada yang masih tidak bawa pensil harus dilengkapi ya pensilnya teman-teman ya. Dan kalau yang sudah bawa pensil, teman-teman harus jaga jangan sampai hilang ya. Oke, nah ke-8, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar ya. Teman-teman harus apa? Mengikuti tata tertib atau membantu agar sekolah berjalan lancar ya. Jangan misalkan seperti tadi itu membuat gaduh ya. Kemudian teman-teman misalkan makan di kelas ketika waktu pelajaran ya, bermain ketika waktunya pelajaran. Nah, itu namanya tidak membantu tata tertib ya teman-teman. Nah, sekarang apa sih contoh hak di sekolah? Nah, contohnya berhak mendapat perlakuan adil atau nilai dari guru dan perlindungan. Nah, nilainya bagaimana? Apakah semua harus sama? Nah, tentu saja ya. Ini adil itu bukan harus sama teman-teman ya, tetapi sesuai dengan tugas yang teman-teman laksanakan. Jadi kalau ada anak yang rajin mengerjakan tugas, berarti nilainya juga harus besar. Kalau ada yang kurang rajin, maka nilainya di bawah. Itu namanya adil, bukan semua sama ya teman-teman. Antara yang rajin dengan tidak, kemudian nilainya sama. Wah, itu tidak ya. Nah, kemudian yang kedua, berhak memakai seragam sekolah. Iya, teman-teman, silakan ya memakai seragam sekolah nanti kalau kita sudah bisa masuk sekolah. Nah, kemudian berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Ya, teman-teman berhak ya mendapat bimbingan. Misalkan ada yang belum bisa membaca satu-satu, nanti ustazah akan berikan ya teman-teman bimbingan, misalkan sambil menunggu jemputan atau pagi-pagi ketika menunggu teman-teman ya. Oke, nah teman-teman juga harus rajin di rumahnya ya. Jangan di sekolahnya diajarkan, kemudian teman-teman di rumahnya hanya menonton, misalkan hanya menonton HP atau bermain game. Wah, nantinya lupa teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga berhak meminjam buku di perpustakaan ya. Oke, silahkan ada buku, misalkan bacaan ya, cerita sama ustazah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau silahkan pinjam, tapi ingat harus dijaga ya. Ada buku tentang krauk-krauk dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian berhak mempunyai banyak teman. Iya teman-teman ya, teman-teman harus bergaul dengan teman-teman yang lain ya. Silahkan bergaul sebanyak-banyaknya, mempunyai teman yang banyak ya. Jadi teman-teman tidak
boleh menyendiri. Teman-teman berhak mempunyai teman yang banyak. Kemudian teman-teman juga berhak mengikuti upacara bendera. Semua anak boleh mengikuti upacara bendera ya, tanpa terkecuali. Kemudian teman-teman juga bisa meminta izin jika keluar kelas, jika ada keperluan ingin buang hajat, buang air kecil ya teman-teman, silahkan teman-teman berhak meminta izin. Nah kemudian yang ke-8, teman-teman juga berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, misalkan apa, kamar mandi silahkan gunakan ya, misalkan ada fasilitas olahraga silahkan teman pakai ya. Kemudian kalau ada buku-buku silahkan teman-teman baca di perpustakaan ya teman-teman. Oke, nah insya Allah teman-teman bisa membedakan antara kewajiban dan hak di sekolah. Ini hanya contoh. Kalau teman-teman ada misalkan contoh yang lain silahkan teman-teman ya. Nah kemudian di sini ada contoh kewajiban dan hak di rumah. Nah, kewajiban teman-teman adalah 1, teman-teman mempunyai kewajiban belajar. 2, kewajiban membantu orang tua. 3, kewajiban menjalankan perintah agama. Ya, ini adalah kewajiban teman-teman. 1, kewajiban belajar. 2, kewajiban membantu orang tua. 3, kewajiban menjalankan perintah agama. Adapun contoh hak di rumah adalah berhak mendapatkan kasih sayang ya teman-teman, baik dari ayah, papa, ayah, kemudian ibu, papa, mama, ataupun kakak, adik ya. Kemudian teman-teman berhak mendapatkan perlindungan, kesehatan, dan pendidikan. Kalau teman-teman sakit ya, insya Allah ayah bunda selalu akan menolong ya, misalkan membawa ke rumah sakit atau ke dokter, dan teman-teman insya Allah ya mendapat pendidikan yang layak ya berkat orang tua ya. Orang tua susah payah mencari uang ya teman-teman adalah demi untuk pendidikannya teman-teman. Jadi teman-teman berhak mendapat pendidikan ya di rumah. Nah kemudian berhak untuk bermain. Iya, silahkan teman-teman ya. Teman-teman apalagi sekarang teman-teman masih kelas 1 SD, masih suka bermain ya. Tetapi ingat teman-teman harus tahu waktu. Jangan untuk bermain terus ya. Jangan bermain game terus. Wah, itu tidak bagus ya teman-teman. Oke, insya Allah ya teman-teman. Nanti teman-teman terus-terus ulang ya pelajaran ini. Ya, oke. Dan selanjutnya ada tugas nih teman-teman. Lembar kerja peserta didik. Nama siapa, kelas siapa. Peserta didik memperhatikan gambar aturan di rumah dan di sekolah. Gambar-gambar tersebut akan menunjukkan perbedaan di mana aturan di sekolah dan aturan di rumah. Peserta didik memberi tanda checklist atau centang pada gambar yang sesuai dengan kegiatan mematuhi aturan di rumah atau di sekolah. Lihat di sini ada sedang apa ya teman-teman? Ya sedang upacara bendera. Kira-kira di mana teman-teman? Sekolah atau rumah? Teman-teman checklist. Kalau di sekolah checklist di sini. Ya, oke. Nah, sekarang ada teman kita membersihkan kamar. Kira-kira di mana ya? Apa di sekolah atau di rumah? Silakan checklist ya teman-teman mana yang sesuai. Nah, kemudian ini lihat teman-teman kita memakai seragam ya. Ada yang membersihkan papan tulis, ada yang menyapu, dan ada yang membersihkan kaca. Silahkan teman-teman kira-kira ini di mana? Di rumah atau di sekolah? Nah ini ada teman sedang mandi. Kira-kira di mana ya? Di rumah atau di sekolah? Nah sekarang lihat teman-teman ya. Wah ada lampu duduknya juga. Apa ini di sekolah atau di rumah ya teman-teman? Oke, ini anak sedang belajar di mana? Oke, nah ini lihat ada beberapa anak memakai seragam sedang berkumpul belajar bersama. Kira-kira mana teman-teman ya? Ingat memakai seragam ini teman-teman ya. Kira-kira di sekolah atau di rumah? Silakan checklist ya teman-teman. Oke, kalau benar semua, wah berarti 100 dong nilainya. Oke, pasti bangga orang tuanya ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu pelajaran PPKN hari ini. Syukron jazakumullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.